Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandia Sri Aprilia dari kelas 2 Manajemen dengan NPM 12102057 dari Universitas Gunung Jati. Saya di sini akan kembali menjelaskan materi berikutnya, yaitu tema ke-14 yang berjudul Memperbaiki Kompetensi. Nah, mari langsung saja kita simak videonya. Tema 14, memperbaiki kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Lyle Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993 berpendapat bahwa kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Berikutnya yaitu komponen kompetensi. Komponen kompetensi yang pertama yaitu ada motivis, yang berarti motif. Motif di sini yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Motivis adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten, mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya, dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua yaitu traits, yang berarti sifat atau watak. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Traits di sini adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya, percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan. Yang ketiga yaitu self-concept atau konsep diri. Self-concept adalah sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu knowledge atau pengetahuan. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja individu karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu skill atau keahlian. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya, seorang programmer komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan keahliannya. Perlunya kompetensi diperbaiki. Berikut adalah beberapa determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah, namun hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Yang kedua yaitu keahlian atau keterampilan. Aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi. Contohnya, public speaking. Nah, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi,
latihan, dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas yang diberikan. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengorganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks. Dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Selanjutnya yang keempat yaitu karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat ekstrovert. Berikutnya yang kelima yaitu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cenderung dapat diubah. Dorongan, pengarahan, pengakuan, dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Yang keenam yaitu isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kekuatan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Terakhir, yang ketujuh yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi di sini tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.